Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita mendengarkan penjelasan makna Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, waktu kita tahu Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itu artinya ya, Allah Maha Besar. Pertanyaannya, besarnya kayak apa? Apa Allah tuh gede? Ya. Ya karena alam semesta aja udah gede, Allah lebih gede lagi gitu ya. Gitu. Ya. Nah, kalau pengertian seperti ini kita menyamakan Allah dengan benda dan makhluk. Karena kita bilang gede. Nah, makna Allahu Akbar yang sesungguhnya adalah makna yang sebenarnya terjadi di alam semesta ini adalah bagaimana maha besarnya Allah itu mengurus alam semesta ini. Artinya apa? Maha besar Allah dengan segala kekuasaannya. Maha besar Allah dengan segala perkasaannya. Maha besar Allah dengan segala kasih sayangnya. Ya, maha besar Allah dengan segala kekuatan, keperkasaan, kasih sayang, dengan segala kemuliaan dan keagungannya. Jadi waktu kita takbir itu bukan kita bayangin bagaimana besarnya Allah sebagai badan, tetapi begitu agungnya Allah, begitu mulianya Allah, begitu besarnya kasih sayang Allah pada diri kita, begitu besarnya perannya pada kehidupan ini, begitu agungnya, begitu tingginya Allah Ta'ala itu, sehingga kita tidak mampu menjangkaunya, dan kita hanya berkata, Allah Engkau Maha Besar segalanya. Ya, nah jadi pada kita sebut Allahu Akbar itu memang kita menghayati juga bagaimana alam semesta ini diurus oleh Allah Ta'ala. Itu salah satunya. Tapi bukan ngebayangin alam. Nah, di balik alam ini kekuasaan Allah itu luar biasa. Ya, nah sekarang kita tanya lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia itu tidak bisa dilihat karena Dia Maha Esa. Keberadaannya tidak bisa dilihat. Keberadaannya tidak bisa didengar, tidak bisa dirasakan, ya tidak bisa disentuh, tidak bisa dibayangkan, tidak terhingga, tak terbatas. Jadi bagaimana? Nah, itulah tadi kemahabesaran Allah Ta'ala. Betul-betul kita lihat dari tanda-tanda alam semesta ini. Nah, disitulah kita menghayati bagaimana hebatnya Allah Ta'ala itu. Nah, ini pelajaran dari kita, maka disebut dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu juga ada kaitannya dengan Allahu Akbar. Jadi ada alamin, mengurus Rabbnya, mengurus, memelihara alam semesta ini. Maka Allahu Akbar itu kita hayati sebagai Tuhan semesta alam yang mengurus, memelihara alam dengan segala keluar biasaannya itu. Ya, nah ini sekarang pertanyaan, kalau Allah nggak bisa didengar, nggak bisa dilihat, nggak bisa dibayangkan, nggak bisa disentuh, dan sebagaimana kita, apa sih yang bisa kita kepada Allah nih? Ya, Allah bisa dipelajari nggak? Bisa nggak? Allah bisa dipelajari nggak? Bisa nggak? Bisa. Melalui apa? Melalui dua. Satu yang disebut dengan ayat qauliyah Al-Quran itu tentang Allah Ta'ala. Satu lagi ayat kauniyah, ayat-ayat yang terbentang di alam semesta ini. Tanda-tanda melalui itu belajarnya. Bisa dipelajari. Sekarang saya kasih contoh. Ini apa, Bu? Lampu. Kenapa nih nyala? Ada listrik. Kenapa ada listriknya? Ada yang ngalir nggak ke sini? Ada. Ngalirnya dari mana? Dari mana ngalirnya nih listrik? Dari kabel. Kabelnya terus arahnya kemana? Ke tiang. Dari tiang kemana? Terus sampai ujungnya di mana? Gardu. Sampai ujungnya lagi? Pembangkit listrik di mana? Jatiluhur. Betul? Kita mempelajari jatiluhur tidak harus ke jatiluhur. Kita tahu awalnya jatiluhur nih bisa begini nih. Dilihat gak jatiluhurnya sekarang?
Enggak, tapi kita tahu. Sekarang kekuatannya Jatiluhur itu menghasilkan listrik luar biasa hebat gak? Luar biasa hebat, semua bisa nyala. Nah jadi kita mengerti Jatiluhur itu hanya dari tanda ini, tanda itu, berapa banyak ini. Ya berarti sekian juta megawatt ini di sana dihasilkan. Karena yang kita lihat, bukan kita melihat Jatiluhurnya, tetapi kita melihat tanda-tanda kekuatan listrik di sini. Maka kita bisa mengerti bagaimana hebatnya yang ada di Jatiluhur itu. Gitu juga dengan Allah Ta'ala, bisa dipelajari. Kita lihat tanda-tanda pada diri kita. Mulai dari dulu kita nggak ada, nggak ngapa-ngapain, kita tahu-tahunya jelek jadi aja. Kita tanya, siapa yang jadiin saya? Aneh tuh. Bagaimana kalau ibu lihat proses bagaimana kejadian manusia itu aneh. Itu sel-sel itu bisa bergerak begitu, siapa yang gerakin itu? Bisa mata, ada sel mata ditumbuh, enggak gede sebelah, enggak begitu aja, bagus, gini berhenti. Kuku, ada sel kuku namanya, dia berhenti. Dia membunuh dirinya sendiri. Terus ada sel untuk tangan, bikin lagi sendiri. Ada pembuluh darah tuh bikin sendiri. Udah batas segede itu, dia berhenti sendiri. Itu siapa? Itu di dalam diri. Itu juga kita lihat di alam semesta ini. Begitu hebatnya langit, bumi, matahari itu beredar. Itu kalau dihitung kecepatannya, dihitung dayanya, dihitung ketepatannya, dihitung bermacam-macam, itu luar biasa. Dan itu nggak tabrakan. Dari perputaran yang miliaran itu, ternyata nggak satu pun tabrakan. Itu luar biasa kalau kita melihat tanda-tanda alam. Jadi dengan itulah kita bisa mengenali, mempelajari siapa yang ngurus ini semua. Siapa yang ngurus diri saya? Allah. Jadi kalau gitu Allah bagaimana? Allah benar-benar luar biasa, maha besar ya Allah. Baru kita sadar, kita ingat, kita insaf. Nah ini bisa dipelajari Allah itu. Ya, nah setelah Allah dipelajari, Allah pun bisa dimengerti oleh kita. Ya Allah itu bisa dipahami oleh kita. Allah itu bisa diyakini oleh kita. Itu bisa diimani oleh kita. Ya, nah disinilah kita sebagai makhluk Allah belajar bertauhid kepada Allah, tidak syirik, tapi kita bermakrifah dan yakin benar kepada Allah. Maka pada saat kita takbir Allahu Akbar itu takbir yang benar. Jiwa kita benar-benar memahami Allah, mengerti Allah, meyakini Allah, mengimani Allah, dan kemahabesarannya yang ditunjukkan di alam semesta ini sebagai tanda-tandanya. Itulah kita baca Allahu Akbar. Pada saat baca Allahu Akbar, cerita saya ini kembali diputar. Ya, ini ingetin. Cerita saya kembali diputar pada saat kita takbir Allahu Akbar. Maka pada saat itulah kita terhayati semuanya. Demikian penjelasan singkat makna bacaan sholat sebagai bahan latihan untuk mencapai kekhusyuan dalam sholat.